Halo, jumpa lagi di channel Naratif Jurnalisme Aktual Terpercaya. Kesempatan jumpa kita kali ini akan diketengahkan pemerintah daerah diminta perkuat ekonomi lokal hadapi situasi darurat global. Potret suram birokrasi anti-inovasi dan ajakan merawat iman di tengah eskalasi perang. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim berharap pemerintah daerah perkuat ekonomi lokal hadapi eskalasi perang agar tidak menggoyahkan stabilitas keamanan, ketahanan pangan, dan keberlangsungan hidup masyarakat karena dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemiskinan. Harapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim disampaikan menanggapi langkah Iran memblokade Selat Hormuz sebagai alur pelintasan kapal-kapal tanker yang dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak. Ancaman krisis energi yang memicu lonjakan harga bahan bakar minyak nantinya akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan memicu kemiskinan, sehingga kepada Pemda diminta perlu mewaspadai dengan memperkuat ekonomi lokal. Gerakan ekonomi lokal untuk kurangi ketergantungan menurut alumni S3 Unhas ini segera dilakukan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan barang pokok lokal, termasuk program bioenergi Presiden Prabowo. Karena jika aksi blokade Selat Hormuz sebagai rantai pasok energi Asia, Eropa, dan Amerika terus berlanjut, akan berdampak terhadap kenaikan harga pasar karena dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak nantinya. Harus melakukan inovasi untuk menyikapi itu, untuk meminimal krisis-krisis ekonomi yang akan muncul. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jadi kita tidak usah berlomba-lomba hanya mengeluh bahwa dengan adanya efisiensi keuangan dari pusat sehingga akan berpengaruh kepada daerah dan tidak bisa berbuat apa-apa di daerah. Sebetulnya kita melihat itu sebagai tantangan. Kita melihat bagaimana potensi yang ada ini. Kita bisa membuat masyarakat kita ini berdaya dan mengolah potensi yang ada di daerahnya untuk dia bisa menyambung ekonomi di daerah itu dan meningkatkan perekonomian di daerah itu. Contoh saja, dulu waktu masih zamannya daerah-daerah kecamatan prioritas di tanah Papua ini, itu salah satu yang dilakukan adalah kebun raya yang besar yang dimiliki oleh masyarakat atau desa di wilayah itu, kecamatan itu, sehingga dipanen dan betul-betul ada manfaatnya untuk masyarakat, manfaatnya untuk bayi balita, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Jadi manfaatnya besar. Yang kedua, dulu juga ada penggerakan PKK yang begitu dahsyat sehingga bisa menggerakkan perekonomian keluarga dalam hal itu dasawisma, posyandu, dan pos tanaman obat. Di mana-mana orang lakukan itu tuh. Itu tidak dengan modal besar. Kebun tebu Ya. dengan singkong untuk bioteknologi itu, apakah ini juga perlu harus diseriusi? Ya, itu ya, hal-hal itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya potensi ini. Kita bisa melihat bahwa daerah ini cocok untuk tebu atau tidak. Daerah ini cocok untuk singkong atau tidak. Daerah ini cocok untuk kelapa atau tidak, bukan kelapa sawit. Daerah ini cocok untuk budidaya ikan tawar, budidaya ikan lele. Sebetulnya itu yang kita bisa lakukan tanpa kita harus menggerogoti. Dan sebagai pendamping itu adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pendamping. Bukan berarti pemerintah dia mempunyai uang, dia kelola sendiri, dia mendampingi sendiri. Itu tidak bisa. Berbicara berkepihakan pada rakyat, pada masyarakat, dia sebagai supervisor. Saran solusi Ketua Stikes ini diharapkan menjadi pemicu semangat pemimpin daerah
untuk tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi inovasi. Mengingat inovasi yang tidak lagi menjadi pilihan tetapi keharusan, mampu memecahkan keterbatasan anggaran. Contoh bupati, wali kota, dan gubernur yang memilih menolak mobil dinas agar tidak membebani APBD dan mendorong OPD bekerja efektif efisien adalah bukti pemimpin inovatif yang menggunakan APBD sebagai stimulus, bukan sebagai satu-satunya sumber pendapatan meningkatkan kesejahteraan. Karena penggunaan APBD hanya untuk belanja rutin, rentan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak hanya itu, gebrakan Menteri Pertanian dengan tidak mentolerir praktek KKN hingga mencapai swasembada beras hanya dalam 1 tahun dengan pujian anggota DPR RI patut menjadi contoh. Anggota DPR ini bangga Indonesia memiliki Amran nih. Mantap. Pak, saya 30 tahun di Kementerian Pertanian. Baru merasakan ada gebrakan yang hebat dari Bapak. Kami PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri atas capaian-capaian yang luar biasa di lapangan. Minimal yang kami tangkap adalah para petani Indonesia hari ini mempunyai harapan yang tinggi dengan aksi-aksi dan program-program yang sudah Pak Menteri lakukan di tingkat lapangan. Pertama, kami dari fraksi PD Perjuangan, Pak Menteri ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena fakta empiris di lapang kami kunker, reses, ternyata memang betul bahwa insya Allah kita mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan target produksi 34, sekian juta ton, padahal konsumsi nasional hanya sekitar 31, something juta ton. Jadi selamat, ini era kebangkitan pertanian dengan leadership Pak Menteri di backup penuh oleh Bapak Presiden. Saya aku yakin itu bisa tercapai dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jujur saya harus mengapresiasi Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran untuk capaian tahun 2025. Khususnya terima kasih kepada Bapak Presiden ya, yang telah menurunkan harga pupuk. Distribusinya juga menjadi lancar, stoknya tersedia. Ya, bayangkan birokrasinya dipangkas sedemikian rupa sehingga pupuk bisa langsung sampai ke tangan petani di musim tanam. Saya apresiasi Pak Mentan atas keberhasilannya swasembada pangan. Kalau Pak Mentan di media mengatakan Desember baru swasembada, bagi saya sekarang sudah swasembada. Ingin mengapresiasi Pak Menteri, Pak Wamen atas capaiannya Kementerian Pertanian. Per bulan November ini kita mencapai 33,19 juta ton kalau tidak salah, dan menurut Pak Menteri pada tanggal 31 Desember pukul 12 insya Allah akan mencapai 34 juta ton gitu ya Pak ya. Apresiasi capaian-capaian yang sudah diraih oleh Kementerian Pertanian, mulai dari laporan BPK yang mendapat predikat WTP, juga kemudian nilai tukar petani yang naik. Ini capaian-capaian yang menurut saya patut diapresiasi dan cukup apresiasi dengan capaian produksi, saya kira yang tertinggi dan juga stok tertinggi ya. Dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri bersama dengan jajaran atas pencapaian swasembada beras di tahun yang pertama. Rektor Uni Muda Sorong Dr. Rustam Maji mengajak umat Islam merawat iman di tengah eskalasi perang dengan tidak menyulut kebencian, tetapi berpegang pada nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang untuk menenangkan hati di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ajakan Rektor Uni Muda Sorong Dr. Rustam Maji disampaikan menanggapi serangan Amerika Israel ke Iran yang dikhawatirkan menyulut kebencian akibat emosi menyentuh identitas agama sehingga cenderung memihak. Agar puasa Ramadan jangan sampai tidak terkabulkan alias sia-sia, umat Islam diharapkan menjaga imannya dengan tidak menyulut kebencian dan tetap berpegang pada nilai-nilai perdamaian untuk memperkuat solidaritas sebagai penopang ketahanan komunitas, mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pendeta ya, Pendeta Tom dari Universitas Kristen Papua. Saya diskusi sebentar, yang intinya ya, kita
kita punya kerukunan beragama di tanah Papua ini harganya mahal. Jadi betul-betul karena ini barang mahal, kita harus rawat betul-betul. Minimal di tanah Papua. Jadi jangan terpengaruh oleh kondisi-kondisi global itu. Biasalah secara psikologis ada gejolak, tapi kita harus rawat yang sudah ada di tanah Papua. Umpama yang di sana yang menyerang adalah Amerika. Amerika konotasinya adalah agama Kristen. Tapi kan beda. Masa Kristen sana dengan di sini disamakan? Jadi saya harus serang orang Kristen, itu kan tidak waras itu yang begitu. Ya, karena orang kan sekian miliar, berbagai macam karakter. Nah, jadi kita harus berpikir yang sehat, bahwa terutama untuk di tanah Papua ini, ya kerukunan, toleransi, ini barang yang mahal dan harus kita rawat baik-baik. Saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita asli Papua. Ini mempunyai toleransi yang tinggi, Pak Poli. Jadi saya harus memberikan apresiasi, berterima kasih. Bahkan saudara-saudara kita, ya, warga Indonesia asli Papua ini memang betul-betul mendukung apa yang kami sudah buat, kebaikan-kebaikan. Ini juga bagian dari keharmonisan. Hasil penelitian Pak Poli, bahwa kemajuan sebuah institusi seperti perguruan tinggi, institusi-institusi yang lain, itu berbanding lurus dengan bagaimana kekompakan dan keharmonisan anggota-anggota di dalam organisasi itu, di dalam institusi itu. Kalau di dalam situ ada kubu-kubu, ada gap-gap, tidak rukun, tidak kompak, tidak harmonis, tidak mungkin akan maju. Demikian juga yang tadi Bu Poli tanyakan, mengapa Uni Muda bisa unggul? Ya antara lain itu, justru modal pertamanya itu kami kompak, kami bersatu, kami semangat, kami harmonis. Itu modal utama. Karena tidak ada satupun ayat suci yang mengatakan kalau mau unggul, kalau mau hebat harus banyak uang, tidak ada. Kalau dipikir perguruan tinggi negeri itu didukung dengan dana setiap tahunnya ratusan miliar, Bung Poli. Dan kami tidak didukung. Tapi kami yang unggul duluan. Ini membuktikan bahwa uang bukan segala-galanya. Dengan merawat iman di tengah eskalasi perang, sama dengan melawan hawa nafsu yang memicu kehancuran. Karena keteguhan hati percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat ridhonya. Pemimpin inovatif berani merubah risiko menjadi peluang. Karena inovasi sejatinya lahir dari keberanian mengubah risiko dengan tidak hanya berinovasi sendiri, tetapi memberdayakan tim untuk mencarikan masa depan bersama. Proyek perubahan diklat PIM OPD jangan didiamkan, mengingat sudah banyak peserta PIM merancang penyelesaian masalah dengan metode terobosan inovatif. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.